Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Alfa Intan absen 3, 2 Dista Fitra absen 9, 3 Dimas Aryo absen 10, 4 Diatuti absen 11, 5 Nadia Rahmawati absen 22. Ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang bertema perkembangan Islam di benua Eropa. Perkembangan Islam di benua Eropa. Pembahasan tentang perkembangan Islam di benua Eropa pada bab ini dibatasi pada beberapa negara. Sebagai gambaran umum tentang keberadaan Islam di Eropa, yaitu Andalusia atau Spanyol, Rusia, dan Inggris. Secara sekilas perkembangan Islam di wilayah lain di benua Eropa dapat kalian telusuri dari berbagai sumber. A. Andalusia atau Spanyol. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, Andalusia dipimpin oleh Amir Gubernur, diantaranya oleh putra Musa sendiri, yaitu Abdul Aziz. Runtuhnya kebesaran Bani Umayyah di Damaskus dengan berdirinya Daulah Bani Abbasiyah di bawah pimpinan Abdul Abbas As-Saffah atau penumpah darah yang berpusat di Baghdad, yang menyebabkan seluruh keluarga kerajaan Bani Umayyah ditumbas. Namun salah seorang keturunan dari Bani Umayyah, yaitu Abdurrahman, berhasil melarikan diri dan menyusup ke Spanyol. Di sana dia mendirikan kerajaan Bani Umayyah yang mampu bertahan. Kondisi masyarakat Spanyol sebelum Islam: mereka memeluk agama Katolik, dan sesudah Islam tersebar luas, tidak sedikit dari mereka yang memeluk agama Islam secara sukarela. Hubungan antar agama selama itu dapat berjalan dengan baik karena raja-raja Islam yang berkuasa memberi kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di sana telah terjadi percampuran darah. Juga terdapat orang-orang yang berbahasa Arab, beradat istiadat Arab, meskipun tetap memeluk agama nenek moyang mereka. Kerajaan Islam di Spanyol merupakan perantara sekaligus ober kebudayaan dan peradaban. Di samping itu, Spanyol menjadi pusat kebudayaan karena banyaknya para sarjana dan mahasiswa dari berbagai pelosok dunia berkumpul menuntut ilmu di Granada, Cordova, Sevilla, dan Toledo. Di kota tersebut banyak terlahir ilmuwan terkemuka seperti Abdurrabi, Ali Ibnu Hazm, Ibnu Khaldun, Al-Bakri, Al-Idrisi, dan Ibnu Battuta. Kemudian lahir pula seorang ahli filsafat yang lain seperti Salman bin Gobirol dan Abu Bakar Muhammad. Peranan wanita muslim di Spanyol saat itu tidak hanya mengurus dapur, tetapi di bidang kesusastraan seperti Nazhun, Zainab, Hamdah, Hafsah adalah seorang guru terkenal. Penulis-penulis wanita dan dokter-dokter wanita seperti Syishah, Hasanah, Atamiyah, dan masih banyak lagi. Pada abad 12 di Spanyol didirikan pabrik kertas pertama. Kenangan pertama dari peristiwa itu ialah kata rim melalui kata ralimu atau Prancis Selatan, diambil dari bahasa Spanyol. Risma dari bahasa Arab. Risma artinya bendel. Berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol di bawah kekuasaan Khalifah Sulaiman diganti oleh dinasti-dinasti Islam kecil seperti Al-Murabitin, Al-Muhaddas atau Muwahhidun, dan kerajaan Bani Ahmar. Setelah 8 abad, umat Islam menguasai Andalusia pada tahun 898 Hijriah atau 1492 Masehi. Raja Abdullah menyerahkan kunci kota Granada kepada Ferdinand, pemimpin kaum Salib, yang selanjutnya beliau menduduki Istana Alhambra, di mana sebelum itu Khalifah Abdullah bersedia mendatangi perjanjian yang terdiri atas 72 pasal. Di antara isinya antara lain Ferdinand akan menjamin keselamatan jiwa keluarga Raja Bani Ahmad, demikian pula kehormatan dan kekayaan mereka. Akan tetapi di kemudian hari perjanjian tersebut diingkari oleh Ferdinand sendiri dan malah mendesak semua pasukan Raja Abdullah untuk masuk Kristen. Jika menolak diusir dan harta bendanya disita. Pertumbuhan agama Islam di Eropa sekarang memang cukup sulit dibandingkan dengan berdakwah di Asia Afrika yang masyarakatnya terlanjur sekuler, namun karena kegigihan para mubalik berdakwah sehingga dalam perkembangannya agama Islam semakin baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Apalagi setelah Paus Paulus II membuka dialog antar umat beragama seperti yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh muslim khususnya dari Indonesia. Dan pada masa hidupnya, Paus Paulus II pernah mengundang Menteri Agama Republik Indonesia untuk menjelaskan praktek kerukunan hidup beragama di tanah air. Di
Di Spanyol atau Andalusia pada tahun 1975, sekelompok pemuda masuk Islam. Mereka mendirikan masyarakat Muslim di Cordova. Kemudian pada tahun 1978 mereka dapat melaksanakan sholat Idul Adha di katedral atau bekas masjid. Setelah memohon izin, Uskup Cordoba, Monsignor Infantes Floredo, bahkan wali kota Tulio Anguilla melaksanakan teori kerukunan beragama. Ia menawarkan umat Islam menggunakan taman kota dengan diberi kemah besar untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan sholat berjamaah. Di sana terdapat madrasah yang dikelola Dr. Umar Faruk Abdullah yang mengajar bahasa Arab, ilmu Al-Quran, tafsir, fikih, hadis, dan lain sebagainya. Rusia. Sampai akhir abad ke-10 Masehi, orang-orang Rusia masih menyembah berhala. Rusia jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Panglima Qutaibah bin Muslim pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik sampai permulaan Khalifah Sulaiman. Pada saat itu, Qutaibah mampu meluaskan penaklukan ke semua negeri yang terletak di dua sungai, yaitu Jihan dan Sihun. Qutaibah juga berdakwah kepada penduduk umat memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Karena kebijaksanaan Qutaibah, maka banyak penduduk negeri itu masuk agama Islam. Keberhasilan Qutaibah dimulai tahun 86 Hijriah sampai 91 Hijriah dan dapat menguasai semua negeri ini sampai mendekati perbatasan Cina. Qutaibah berhasil mendirikan masjid besar di Bukhara yang dinamakan Jami Qutaibah. Ia mengirim para ahli fikih ke rumah-rumah rakyat untuk mengajarkan ajaran Islam dan membolehkan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa yang dikenal di daerah tersebut. Keberadaan pemerintahannya yang berpaham komunis yang anti-Islam cukup menjadi hambatan bagi perkembangan Islam di Rusia. Cecahnya adalah salah satu korban keganasan tentara Rusia. Chechnya merupakan negara kecil di kawasan Kaukasus. Rusia yang berpenduduk 1,5 juta dan mayoritas beragama Islam, presidennya yang bernama Zakhar Dudayev adalah seorang muslim yang taat pasca runtuhnya rezim Bolshevik yang anti agama pada 1991. Umat Islam bangkit lagi setelah hampir 3/4 abad di bawah tekanan. Kebangkitan umat Islam di Rusia terlihat dari tingginya animo menunaikan haji dan umroh, minat mempelajari Al-Quran, serta peningkatan jumlah jamaah dan masjid. Pada 2008, lebih dari 32.000 Muslim Rusia menunaikan haji, diperkirakan sebanyak 7.000 masjid berdiri di seluruh Rusia. Sementara ketika komunis tumbang, hanya ada 100 masjid. Moskwa dengan sekitar 2,5 juta Muslim menjadikannya sebagai kota dengan penduduk Muslim terbesar di Eropa. Saat ini diperkirakan 18% dari total penduduk atau 25 juta warga Rusia memeluk agama Islam. Melihat perkembangan yang demikian pesat, sebagian pakar memprediksikan bahwa tahun 2050 Rusia akan menjadi negara Islam terbesar di Eropa. Inggris termasuk salah satu negara yang cukup bagus perkembangan Islamnya. Mozarabes, salah satu tokoh yang berjasa dalam penyebaran ilmu pengetahuan Islam, ia mengganti namanya menjadi Petrus Alfonsi. Beliau menjadi dokter istana Raja Henry I. Pengembangannya dilakukan tiap hari libur. Beberapa organisasi Islam yang ada di Inggris adalah 1. The Islamic Council of Europe, 2. The Union of Muslim, 3. The Association of British Muslim, 4. Islamic Foundation, dan Muslim Institute. Di pusat kota London dibangun Central Mosque. Di samping itu, orang-orang Muslim Inggris membeli gereja di pusat kota London yang akan dijadikan pusat pendidikan ilmu agama Islam. Di Inggris, agama Islam merupakan agama nomor 2 setelah Kristen. Al-Quran pertama kali dikenalkan oleh Robert Catton yang diterjemahkan ke bahasa Latin. Kemudian, Kamus Arab Inggris pertama disusun sarjana Inggris L. Lance.
Di negara ini juga muncul wali kota muslim, dan semenjak saat itu mahasiswa Universitas Oxford mendirikan pusat kajian Islam. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.